Mengapa Papa kita menyatakan firman, perintah-perintahku tidak berat? Kenapa? Saya teliti dalam firman Tuhan. Ternyata saudara, saya berikan satu contoh saja untuk mempermudah. Dan ini salah satu cara belajar firman Tuhan. Begitu saudara tersandung sesuatu dalam firman Tuhan, cepat tanya, kenapa Papa? Kenapa? Milikilah persekutuan yang begitu erat dengan Tuhan kita. Makin erat kita bergaul bersekutu dengan Dia, makin banyak rahasia yang Dia bukakan kepada kita sekarang. Yesaya pasal 43. Mengapa perintah-perintahnya tidak berat? Maka itu sebagai seorang pemimpin, saudara tidak boleh salah. Dan ini salah satu kesalahan yang sering dibuat oleh para pemimpin di dunia ini. Sudah ayat 2. Saya akan baca Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Seterusnya saudara nanti baca sendiri. Kenapa? Begini hukumnya. Ternyata setiap papa kita sebelum memberi perintah atau hukum atau peraturan atau firman, maka papa selalu mencoba dan melakukan lebih dulu sebelum dia berikan kepada kita. Ini yang saya kagum, saudara. Dari mana saya bisa tahu? Maka itu berkata perintahnya tidak berat, berarti semua perintah yang diberikan kepada kita, anak-anaknya, dia sudah ukur bahwa kita mampu karena dia pernah melakukan perintah itu. Dan ini yang hebat, bukan cuma pernah melakukan, tapi dia pun ikut di dalam perintah yang dia buat. Mengapa kita melalui sungai yang banjir tidak terhanyut? Mengapa melalui api tidak hangus terbakar? Jawabannya gampang, sebab Papa ikut juga di air itu. Amin. Sebab dia ikut juga di api itu. Ini luar biasa. Ingat peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego? Kenapa mereka nggak takut? Karena mereka percaya nanti dia akan ikut kami juga masuk ke api itu. Saya kagum untuk dapat pewahyuan ini. Pantas engkau berkata perintah-perintahmu tidak berat. Jadi kalau saudara pernah dengar perintah ampuni musuhmu, dan sampai hari ini saudara belum pernah lulus dalam hal itu, saudara nggak layak jadi pemimpin. Perintah itu pun tidak berat sebab dia sudah melakukannya. Dan kalau dia melakukannya, dia pun menyertai kita untuk melakukannya juga. Inilah seorang pemimpin yang tidak hanya pintar memberi instruksi, tetapi ikut dalam instruksi yang dia buat sendiri. Kesalahan bangsa Indonesia adalah mereka menyuruh kita bayar pajak, tapi mereka nggak mau bayar pajak pemerintah. Polisi buat peraturan, mereka melanggar peraturan sendiri. Maka itu bangsa Indonesia nggak pernah respect kepada pemimpinnya, karena pemimpinnya bersalah buat peraturan yang melanggar dia sendiri. Sama dalam hukum rumah tangga, anak-anak kita nggak pernah respect kepada kita, karena orang tua berkata, ayo ibadah, ayo sembahyang. Yang ngomong nggak pernah ibadah, nggak pernah sembahyang. Bagaimana anak mau ikut? Betul, ini prinsip instruksi yang kita berikan sebagai pemimpin kepada orang yang kita pimpin. Maka konsekuensinya adalah kita harus mengikuti. Kita harus melakukan. Yesus melakukan semua yang dia perintahkan kepada murid-murid. Dia bayar pajak loh saudara. Dia bayar pajak. Maka itu jahat kalau ada pendeta nggak bayar pajak. Uangnya jutaan, miliaran. Cara bayar pajak bagaimana? Memang pendeta nggak punya NPWP, nggak punya nomor wajib pajak, tapi harus menyantuni banyak orang yang susah. Itu pajak yang diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara dengarkan ini. Masalah perpuluhan, hamba Tuhan kita harus jujur. Ternyata perpuluhan tidak diterima oleh kita sendiri 100%. Alkitab mengajarkan kita cuma terima 20% dari perpuluhan jemaat. Kok bisa begitu? Nah, di sini banyak hamba Tuhan nggak jujur. Kenapa cuma khotbah perpuluhan dalam Maleakhi saja? Nggak pernah khotbah perpuluhan dalam kitab Ulangan. Saya mau bacakan Ulangan 26 ayat 12. Supaya para hamba Tuhan itu bertobat sungguh-sungguh. Ulangan 26 ayat 12. Perhatikan ayat ini. Sampai hari ini saya belum pernah dengar pendeta khotbah ini. Karena mereka takut jatahnya kurang.
Ayat 12 perhatikan. Dan kalau pendeta tidak datang, telepon malam ini suruh baca ayat ini. Kalau mereka bantah, suruh bantah Tuhan. Karena Tuhan yang berbicara. 26 ayat 12 perhatikan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah kamu jadi bukan gembala, bukan pendeta yang bagi perpuluhan, yang punya perpuluhan yang bagi sendiri, maka haruslah engkau memberikannya 25% kepada orang Lewi, itulah bantuan. 25% berikut kepada orang asing, 25% yang ketiga kepada anak yatim, dan yang 25% terakhir kepada siapa? Janda. Lalu perpuluhan itu punya tujuan khusus. Maka itu saya anjurkan kepada semua saudara, kalau gembalamu sudah banyak duit, jangan beri lagi perpuluhan, kasih yang lain. Karena ukurannya sampai di sini, perhatikan baik-baik. Supaya 4 kelompok orang itu dapat makan, bisa makan di dalam tempatmu, bukan titik saudara, tapi dan bagaimana menjadi kenyang. Ini luar biasa. Sejak saya jadi hamba Tuhan, saya 31 tahun lebih, saya sudah menggunakan ayat ini. Saudara, jadi 3 kelompok terakhir banyak gereja yang mengabaikan, padahal tertulis dalam Alkitab. Siapa itu orang asing? Orang asing itu adalah orang-orang yang bukan Kristen yang kerja dengan kita. Kalau di depan rumah saudara suka mangkal para tukang becak, saudara, mereka punya hak. Waktu saya masih tinggal di Surabaya, saudara, di depan rumah kami itu tempat mangkal tukang becak, Jalan Musi, Surabaya waktu itu. Saya selalu sediakan makanan di rumah, obat-obatan. Jadi kalau para tukang becak itu nggak punya uang, ada keluarga yang sakit, mereka tuh nggak segan masuk minta obat apa yang kami ada. Kalau parah, kami nggak ada obat, kami tanya perlu bantuan, kami akan bawa ke dokter. Ada makanan, mereka tidak segan. Kalau lapar lagi nggak dapat duit, bilang minta makan. Karena saya taat pada ayat ini. Anak yatim janda adalah jumlah terbesar bangsa Indonesia ini. Orang asing, kalau kita mau jujur lagi, itulah para urban. Orang-orang yang dari desa ke kota mencari pekerjaan itu orang asing semua. Dan gereja memberi perpuluhan kepada orang-orang itu. Luar biasa sempurnanya kasih Bapa kita. Jadi hamba Tuhan, pelajari lagi, jangan egois. Cukup kita cuma terima 25% dari 100% milik Tuhan yang dipercayakan pada gereja. Lagi sorry, cuma 25% jatah kita, bukan 100%. Saudara, kita harus jujur dan harus menggenapkan firman secara utuh, jangan dikurang-kurangi. Yang tidak menguntungkan kita nggak pernah baca, jahat itu di hadapan Tuhan. Ini prinsip yang kita ambil dalam kehidupan kita. Maka itu banyak pendeta nggak dihormati. Paling dihormati kalau orang bisa menjilat pendeta itu. Menurut apa saja yang dikatakan, itu baru bisa dihormati. Banyak pendeta nggak dihargai karena kita nggak jadi pemimpin yang baik, tidak terbuka dalam kehidupan. Sebelum menikah kurang berapa saat saya berkata kepada istri saya, karena saya lihat begitu banyak, maaf ini, saya sudah kenyang kenal pendeta, hamba-hamba Tuhan dimanapun masa pelayan. Kalau hamba Tuhan harus tinggal dengan pengerja atau orang yang dipimpin, maka kamarnya kayak supermarket, saudara. Ngerti kata-kata itu? Kalau dapat makanan dari jemaat yang enak-enak sama di kamar, yang gak enak taruh meja luar. Ini pemimpin kurang ajar betul seperti ini. Tidak memberi contoh yang baik. Mana bisa respect orang yang dipimpin? Ngerti kata-kata ini, saudara? Dengarkan baik-baik. Kita harus jadi pemimpin yang benar untuk diteladani dan kita jadi contoh buat orang lain. Kita harus sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran ini. Sekarang kita lebih jauh melihat, kalau begitu apa fungsi seorang ayah dalam Alkitab? Katakan dalam istilah saya saja. Apa itu? 1 Tesalonika pasal 2. Saya akan baca mulai ayat yang ke-7, mulai ayat yang ke-7. Di sini kita akan belajar
fungsi mama dan fungsi papa.